adalah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong dibahas mengenai dalil dalam Al-Quran atau hadis tentang bahwa doa orang yang dizalimi selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tanda tanya dalam hati saya, bolehkah mendoakan untuk seseorang yang sudah berbuat keji zalim agar yang melanggar marwah diri kita agar secara segera saja dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mengenaskan. Syukran jazakumullah. Putra demi Allah. Ya, jadi hadis mengenai ini sudah banyak juga ya. Salah satunya yang terkenal gitu kan. Ya lah. Yang tiga, la turaddu da'watuhum. Yang tiga yang tidak tertolak dakwanya, doanya. Yang pertama adalah orang-orang yang shaim ya, hatta yuftira, sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu doanya makbul. Yang kedua adalah al-imamul adlu, al-imam yang adil. Yang ketiga adalah, nah ini dia, dakwatul mazlumi, yaitu doanya orang yang dizolimi. Ya, dia tidak akan tertolak walaupun mungkin tidak dikabulkan saat itu juga, tapi hakikatnya adalah doa itu akan terangkat sampai ke langit. Nah, jadi itu dalam hadis. Kemudian juga dalam Al-Qur'an juga ada dalam surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Ya. Allah tidak menyukai perkataan atau doa gitu kan yang buruk-buruk kecuali mangzulim, seseorang yang dizalimi. Nah, dalam tafsir Tabari ini ada khilaf di sini, ada wajah qiraat. Ada yang membaca zulim, ada yang membaca zalam. Dan juga tafsirnya berbeda, yang membaca zulim dan yang membaca zalam. Adapun riwayat Hafs yang kita baca dengan zulim. Nah, kalau zulim ini maknanya adalah ketika kita orang yang tertimpa kezoliman, maka kita boleh untuk mendoakan keburukan ya atas kezoliman yang menimpa kita kepada orang yang berbuat zalim. Ya, ini juga ada dalam hadis Bukhari ya, kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang mana beliau mendoakan orang yang memfitnahnya bernama Usamah bin Qatadah. Ya, didoakan kalau orang ini berbohong, hambamu ini yang berbohong ya, yang si Usamah ini, maka panjangkan umurnya ya, tambahkan kefakirannya ya, dan juga bukakan pintu-pintu bencana kepadanya. Dan doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang namanya Usamah bin Qatadah ini hidup menderita, tua, miskin dan sengsara. Ya, karena doa dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tadi yang sudah merasa terzolimi karena fitnahnya. Ya. Nah, jadi sebetulnya boleh saja mendoakan keburukan apabila kita merasa terzolimi, tetapi kalau kita bersabar tentunya itu lebih baik. Ya, begitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi ada tambahan lagi, kita tengok lagi. Ustaz, sebetulnya arti atau mana barokah dalam hidup atau barokah dalam belajar Al-Quran itu bagaimana? Terima kasih, syukran jazakumullah khairan katsira. Nah, jadi kalau masalah barokah itu adalah ketika hidup kita ini selalu dalam kebaikan, itu sebetulnya adalah bentuk suatu barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena kita selalu minta doa bahwa hidup kita ini dalam kebaikan. Dan sebaik-baik manusia itu adalah khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Maka orang-orang yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya dengan mempelajari Al-Qur'an, maka dia berada dalam kebaikan tentunya. Dan bukan hanya kebaikan, itu adalah sebaik-baiknya kebaikan.
Dan itu sesuatu yang sangat susah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah mewariskan kitab ini, wa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, ya. Awrathnal ladzina istafaina min ibadina. Jadi kitab ini diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang pilihannya saja. Jadi Al-Qur'an ini ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penjaganya, maka itu adalah ikhtiar yang luar biasa, pilihan yang mungkin tidak didapatkan oleh sebagian kaum muslimin, ya, yang tergerak hatinya, diberikan kemudahan, dimudahkan lisannya, dimudahkan waktunya, dimudahkan rezekinya untuk belajar Al-Qur'an. Itulah yang namanya barokah dalam hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengajak kita juga kan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah, ya, istajibu lillah. Jawablah panggilan Allah dan juga Rasulnya ketika idza da'akum lima yuhyikum. Jika mereka berdua, yaitu Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala, menyeru kamu semua lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Hakikatnya manusia itu hidup ketika manusia itu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau manusia itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka manusia itu tidak dikatakan sebagai hidup. Maka yang menghidupkan seseorang itu adalah berada dalam kebaikan, senantiasa melakukan amal soleh. Dan sebaik-baiknya kebaikan adalah kalamullah ta'ala, yaitu adalah Al-Quran. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran sesungguhnya adalah menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya hidup. Ya, begitu hakikatnya. Ya, karena Al-Quran ini adalah syafi'an musyafi', ya, adalah pemberi syafaat dan juga dia yang akan mensyafaatkan. Jadi orang yang belajar Al-Quran sepanjang hidupnya, maka nanti di hari akhirat akan memetik buahnya. Nanti Al-Quran akan datang kepadanya untuk memberikan syafaat. Nah, itu penting. Nah, itulah yang namanya barakah dalam kehidupan. Karena berkah itu tidak selalu diidentikan dengan rezeki yang banyak, ya, atau harta yang melimpah. Tetapi ketika seseorang itu makan, walaupun cuma roti kering, ya, roti bawang dengan air putih, kemudian kenyang, alhamdulillah, bisa tidur dengan nyenyak, tidak ada kesusahan hidup, anak-anaknya lancar semua, hidupnya lancar semua, walaupun miskin, itu keberkahan hidup. Ya, karena banyak sekali orang yang hartanya berlimpah tapi tidak bisa tidur. Bisa makan enak tapi banyak penyakit dalam tubuhnya. Nah, itu bisa jadi tidak ada keberkahan dalam dirinya, dalam hidupnya. Nah, kita minta keberkahan hidup. Maka dengan membaca Al-Quran selalu insya Allah dalam kebaikan. Ya, karena kita sebetulnya mau meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaatnya yang nanti akan datang lewat Al-Quran. Karena hanya dua hal yang mampu mensyafaatkan seseorang di hari akhirat nanti. Yang pertama adalah siam, puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Maka kalau tak mampu untuk senantiasa berpuasa, maka bacalah Al-Quran. Ya, itu yang lebih ringan. Allahu a'lam. Saya rasa untuk hari ini cukup sekian. Insyaallah kita jumpa lagi minggu depan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.